warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat sore, selamat malam kawan. Upload videonya telat ya hari ini. Kemarin juga hanya bisa upload satu video. Memang sejak kemarin ada kendala teknis kawan. Ada kabel jaringan IndiHome di daerah admin, khususnya jaringan IndiHome di rumah admin putus kawan. Alhamdulillah tadi sudah dibenerin, sekarang sudah normal. Bisa melanjutkan untuk mengulas video Women Grand Prix 2024-2025 seri keduanya Simkan Kazakhstan yang sudah memainkan separuh putaran babak kelima. Di babak kelima kemarin malam kawan, hanya ada satu partai yang berakhir remis di papan 3. Partainya Nurigul Salimova remis melawan Katerina Lagno. 4 partai lainnya berakhir menang kalah. Ada perubahan klasemen sekarang kawan. Ada Alexandra Goryakina yang memimpin sendirian turnamen ini sampai setengah putaran ini. Memetik 3 kali kemenangan berturut-turut sejak babak ketiga, keempat, dan kelima ini, mendapatkan 4 poin. Hasil dari 3 kali menang, 2 kali remis. Di babak kelima, Alexandra Goryakina berhasil mengalahkan Tan Zhongyi, pesaing beratnya kawan di turnamen ini. Tan Zhongyi turun ke posisi kelima dengan 3 poin. Diikuti pemain Yunani, ada Hampe Koneru juga kawan, dan Alexandra Goryakina sekarang selisih setengah poin dari pemain tuan rumah Bibisara Asobayeva. Nah, game yang akan kita ulas ini adalah permainan di papan 1 kawan. Dari permainannya Tan Zhongyi versus Alexandra Goryakina. Langsung ke papan analisisnya. Tan Zhongyi pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C5, pembukaan Italia kawan. Tan Zhongyi ini merupakan juara dunia tahun 2018 kawan, mengalahkan Zhu Wenjun, tapi di rematch berikutnya Tan Zhongyi kalah kembali dari Zhu Wenjun. Dan Alexandra Goryakina juga seorang penantang dari Zhu Wenjun tahun 2020, tapi Alexandra Goryakina gagal merebut gelar juara dunia dari tangan Zhu Wenjun di tahun 2020 saat itu. Keduanya pemain kuat, sering bermain di kandidat kawan. Dan gajah C5. Pion D3 tidak melanjutkan rokade ataupun pion C3 kawan, tapi memilih jalur Gyujo Pianissimo dengan pion D3. Kuda F6, kuda C3, pion H6, pion H3. Pion A6, ada gajah E3 menantang pertukaran. Ditahan dengan pion D6, langsung baku hantam untuk merusak struktur pion. Gajah ambil gajah C5 ambil balik oleh pion D. Pion A4, berikan ruang pergerakan bagi gajah saat ada serangan kuda atau hentikan pion B5 kawan. Ada tantangan gajah E6. Diterima, gajah bu gajah, ambil balik. Hitam rusak struktur pionnya, bertumpuk di lajur C dan di lajur E kawan. Kita temui permainan sepasang kuda kawan. Cukup menarik. Nah, di sini langsung rokade. Ada tanda tanya berwarna kuning, kurang kuat. Ada beberapa game sebelumnya kawan yang memainkan kuda ke E2, ada 2 game, dua-duanya berakhir remis. Ada yang memainkan kuda ke B1, putih menang kawan, dan ini memang langkah terkuat kawan. Kuda B1. Apa tujuannya? Segera manuver. Dengan tidak adanya kuda di lajur C, memungkinkan pion C bisa dimainkan untuk kontrol petak D4, buka ruang pergerakan bagi menteri di ruang terang, menyasar sisi menteri nanti kawan. Tapi memilih dengan langkah amankan raja rokade. Memang di tahap pembukaan masih cukup lazim ya, normal. Tapi setelah menteri ke peta E7, di sini membuat Tan Zhongyi pusing kawan. Jelas hitam mempersiapkan rokade panjang. Dengan konstruksi pion semacam ini yang sudah dibuat oleh putih di sisi raja kawan, membuat serangan hitam akan lebih cepat. Akan terbuka beberapa lajur di sayap raja, memudahkan bagi benteng-benteng. Jelas ada 2 lajur yang bisa terbuka. Lajur F sudah terbuka, tinggal membuka 1 lajur kawan. Dan 2 bentengnya siap mengeksploitasi sisi raja ini. Menghabiskan waktu 33 menit kawan di Tan Zhongyi. Melangkah kuda B1. Langsung dorong pion G5. Kuda B D2. Pion G4, pion H pukul pion G4, kuda ambil balik pion G3. Langkah penting kawan, berikan jalan bagi raja naik. Maksud saya berikan jalan bagi benteng, raja naik untuk mengimbangi permainan di lajur H ini. Langsung rokade panjang. Raja G2. Nah, menteri digeser ke G7 atau dorong pion H5 sesegera mungkin merupakan opsi terkuatnya. Memilih geser benteng D ke F8 masih cukup lumrah ya untuk menekan lajur F ini.
Kemudian pion C3, kontrol petak D4, berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar ya. Kemudian ada pion H5. Benteng H1. Di sini menteri G7, persiapan berikan tempat juga kuda membantu serangan kawan. Atau juga benteng salah satunya akan digeser untuk menekan petak G3 ini. Ada ide kuda dikorbankan, pion ini lemah dengan dukungan benteng di lajur G, akan semakin terbuka posisi raja. Benteng langsung diangkat naik ke petak H3. Penting untuk memperkuat petak G3-nya dan menteri siap dikeluarkan naik kawan dan benteng akan didobel di lajur H. Kuda E7 sudah sangat jelas kawan, kesini. Nah, di sini langkah terkuatnya menteri ini cukup ke petak E2 kawan. Bertahan saja. Tapi memilih keluar. Ke petak E2 nanti disusul benteng siap didobel lajur H. Tapi mencoba keluar, menyerang petak E6. Menteri B3. Benteng F6, pertahankan diri. Kuda G6 ini yang kuat untuk mempercepat akselerasi kuda kawan. Walaupun kehilangan satu pion, raja geser, sudah tidak ada follow up lagi dari putih. Untuk mempercepat serangan kuda ke G6, tapi memilih bertahan dengan benteng F6. Nah, benteng A H1, doubling merupakan opsi terkuatnya di sini, tapi memilih ke petak F1, benteng F1. Masih kuda ini merupakan langkah terkuatnya kawan untuk mempercepat serangan. Memilih dengan langkah benteng F8 untuk menekan kuda di sini. Dan malah diberi kesempatan kawan. Diberikan kesempatan oleh Tan Zhongyi, Raja G1. Langkah terkuatnya menteri mundur. Tapi malah diberikan kesempatan korbankan kuda untuk menyerang petak E6. Diterima oleh Goryachkina. Benteng ambil kuda F3, menteri ambil pion E6 skak, raja geser, baru kuda ambil balik benteng F3, ambil balik benteng ambil pion H5, benteng hitam ambil pion D3. Dan benteng turun kembali ke petak H3 untuk menjaga petak G3. Karena ada ide kuda dikorbankan ambil pion F2, pion ini lemah, siap diambil oleh menteri, ancamannya tentu bisa skak mat. Jadi mundur langsung petak H3. Benteng D6, menteri mundur ke C4. Benteng naik lagi ke baris kedua, menekan petak F2. Pion A5, saran dari Stockfish kawan, memilih ambil pion C5 untuk juga menjaga petak F2-nya. Baru sekarang kuda aktif ke G6. Idenya seperti yang saya tunjukkan tadi kawan. Nah, benteng H5, kuda F4, korbankan, ditolak, mundur ke petak H4. Kalau diterima, kalian jangan melakukan skak di petak F6 karena masih bisa diblokade, benteng bisa geser, menghindari ancaman kuda, juga bisa blokade skak. Skaknya di sini kawan, skaknya di petak F2, ambil pion, discover check. Dan tentu ancamannya bisa skak mat ya. Kalau raja ini bergerak ke petak H2, giliran discover check dari benteng, menteri bisa jatuh juga, tentu ancaman skak mat. Jadi tidak mungkinlah kalau raja bergerak, blokade dengan benteng, nah kudanya ke petak H3. Skak kawan, benteng jatuh. Tentu ancamannya juga ancaman skak mat 10 langkah berikutnya. Jadi, memilih benteng ini hanya mundur saja, menghindari juga ancaman kuda kawan, mundur ke petak H4. Berikutnya apa kawan? Berikutnya, korbankan kuda, kuda ambil pion F2. Dan memperlemah pion ini kawan. Menteri mundur. Kalau kuda ini disikat kawan, pion ini lemah, tentu ancamannya skak mat ya. Jadi menteri mundur ke E3, jaga pion. Kemudian apa kawan? Kuda 4 ke H3 skak, sikat oleh benteng. Kalau raja ini bergerak ke petak G2, bisa membuat langkah menunggu, benteng menghindari ancaman menteri kawan. Kalau disikat oleh kuda, ya di sini bisa melakukan skaknya di sini untuk mendapatkan menteri. Discover check. Jangan ambil balik ya. Nah, di posisi ini mungkin putih akan sikat kuda yang di sini saja, benteng ambil kuda, ya ambil balik menggunakan kuda dan persiapan discover juga kawan. Lihat, putih masih unggul perwira dengan posisi serang yang sangat bagus. Jadi setelah kuda 4 ke H3 skak, langsung disikat oleh benteng. Mungkin kalian punya alternatif yang lain, mungkin bergerak ke petak H2 kah? Tambah ribet ya, kuda ke sini, coba lihat, double check kawan. Menteri jatuh, ya ancaman skak mat 1 langkah ya, malam. Sikat saja, benteng ambil kuda 3,
ambil balik oleh kuda skak. Raja H1, benteng mundur ke D8 untuk persiapan geser ke lajur H, atau juga punya opsi ambil pion B2. Ini juga tak ada masalah juga kawan. Ini juga repot ya kalau bergerak ke peta F3. Mungkin menterinya yang akan bergerak ke lajur H kawan. Berbahaya juga. Benteng D8, benteng F5, benteng H8, Tan Zongyi menyerah. Permainan masih cukup panjang kawan. Cuma sudah terlihat ya, posisi hitam ini sudah sangat powerful di sayap raja dalam posisi serang yang sangat bagus. Unggul jumlah perwira juga, dan rajanya pun nyaman. Nah, permainan mungkin akan dilanjutkan dengan raja G2 ya, untuk menghindari discover check. Kuda tetap ke peta F4 skak. Kalau kalian sikat ya masih ada pion, tidak mungkin kalian sikat. Mungkin bergerak ke peta F3. Nah, di sini bisa melanjutkan benteng G8, berikan dukungan. Atau jika raja ini bergerak ke peta F2 ya bisa bermain dengan benteng, silakan. Sudah, posisinya sudah ribet. Banyak sekali opsi untuk menyerang. Tak perlu saya tunjukkan, kalian pun pasti sudah tahu. Oke, itulah kawan kemenangan ketiga berturut-turut dari Alexander Goryachkina sejak babak 3, 4, dan 5 ini. Kali ini mengalahkan Tan Zongyi, membuat Goryachkina memimpin turnamen ini di separuh putaran ini kawan. Nanti malam hari jeda tidak ada partai yang digelar. Ya mungkin besok kita lihat ada game dari Gotham Chess mungkin yang memenangkan Dwi Tarung melawan pihak Kremlin kawan. Mungkin kalian penasaran? Ya insya Allah besok akan kita ulas ya. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.